Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, marilah kita bersama melanjutkan sharing kita atau kajian kita tentang sejarah penghimpunan dan pembukuan hadis. Tentu saja kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan banyak rahmat pada kita sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Dan tentu saja salam dan selawat semoga senantiasa tersanjungkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teriring doa dan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan. Kita belajar bersama tentang penghimpunan dan pembinaan hadis. Tentu saja kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkenannya dan rahmatnya kita masih bisa bersilaturahim, masih bisa melanjutkan tugas kita thalabul ilmi, dan tentu saja salam dan selawat kita mohonkan senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harap semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar tentang periodisasi penghimpunan hadis. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan salah satu pendapat mengatakan ada 6 periode. Kali ini kita akan mencoba dari pendapat yang lain, di mana di sini antara periode Nabi Muhammad dan sahabat dipisahkan. Jika pada yang sebelumnya itu periode Nabi Muhammad dan sahabat ini menjadi satu masa, satu waktu, satu periode. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW, yaitu 13 tahun sebelum Hijriah, kemudian sampai 11 Hijriah. Berikutnya adalah periode yang kedua, yaitu periode sahabat, 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Yang ketiga adalah periode tabi'in, yaitu tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Yang keempat adalah abad ke-3 sampai 4, yaitu periode tabi'in dan tabi'in. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah setelah abad keempat, yaitu periode setelah tabi'in. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini menjadi figur sentral bagi para sahabatnya. Jadi segala aktivitas beliau, baik itu perkataan, perbuatan, dan keputusan beliau selalu diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya. Sedangkan periode berikutnya, ya dalam periode Nabi ini, menurut Ajat Al-Khatib menjelaskan, proses terjadinya hadis ini bisa timbul dari berbagai hal, ya. Di antaranya adalah yang pertama, terjadi kepada Nabi sendiri, ya. Kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, dan kemudian para sahabat menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Jadi yang pertama perlu diingat bahwa terjadinya hadis ini terjadi pada Nabi sendiri. Ya. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada sahabat, dan kemudian sahabat menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang kedua, terjadi kepada sahabat atau kaum muslimin karena mengalami suatu problem atau masalah. Nah, kemudian dari masalah itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua jadi terjadinya kepada sahabatnya, terjadi masalah pada sahabat itu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari jawaban itulah ini yang menjadi hadis. Gitu.
Yang ketiga adalah segala amal perbuatan Nabi dalam melaksanakan syariat Islam yang disaksikan oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada tabi'in. Ya, jadi ini kalau ini sudah berupa perbuatannya, ya, segala amal perbuatan Nabi dalam melaksanakan syariah Islam. Kemudian disaksikan oleh para sahabat dan disampaikan kepada tabi'in. Nah, ini menurut Ahmad Umar Hashim mengemukakan bahwa paling tidak ada 3 faktor penyebab perhatian para sahabat kepada hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ya, kenapa? Karena yang pertama, ya, Nabi sebagai uswah hasanah. Nabi ini memang menjadi suri teladan dalam kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, alasan yang kedua, kenapa para sahabat memiliki perhatian kepada hadis atau sunnah Rasul? Ini karena adanya anjuran menuntut ilmu. Ya, baik dalam Al-Quran atau hadis menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Ini disebutkan dalam Al-Alaq ayat 1-5. Berikutnya yang ketiga adalah karena ingatan yang kuat. Ya, dari kesiapan secara fitrah, ya, kaum Arab ini memiliki ingatan yang kuat untuk mengingat segala hal yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasan mengapa hadis pada umumnya hanya diingat dan dihafal dan tidak ditulis seperti Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Ya. Kenapa hadis ini kok hanya diingat dan dihafal? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pada saat itu Al-Quran masih turun dan pada masa Nabi Muhammad ini ya, penulisannya ini masih sangat sederhana. Yang ada pada pelepah kurma, kulit binatang, batu-batuan, dan lain-lain. Ya. Jadi kenapa hadis ini hanya diingat dan dihafal? Karena memang saat itu belum ada alat tulis menulis yang lengkap seperti sekarang. Dan Al-Quran masih turun gitu, masih ada masa penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada perhatian khusus untuk menuliskan. Yang kedua, alasannya adalah kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada masa tersebut masih sangat langka. Jadi kenapa tidak ditulis? Karena memang tidak banyak yang bisa menulis. Ya. Tapi memang mereka, bangsa Arab ini memiliki ingatan yang sangat kuat. Ya, berikutnya lagi, nah ini alasan yang barusan saya sebutkan, bahwa ingatan orang-orang Arab ini sangat kuat ya, dan bisa diandalkan untuk mengingat hadis. Jadi ini bisa menjadi pemahaman buat kita bahwa mengapa hadis ini pada umumnya hanya diingat saja. Yang alasan yang ketiganya adalah memang ingatannya sangat kuat. Yang kedua, yang bisa menulis masih sedikit atau sangat langka. Yang pertama saat itu Al-Quran masih diturunkan. Sekarang, jadi intinya pada masa Nabi ini belum banyak yang menuliskan hadis. Mari kita menuju periode yang kedua, yaitu periode sahabat 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Pada masa ini, para sahabat belum memikirkan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Ya, karena banyak problem yang muncul, seperti munculnya orang-orang yang murtad dan timbulnya peperangan, sehingga banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, wafat. Ya, jadi pada masa ini, ya, pada masa sahabat, ya, khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, ini masih masa-masa menyebarkan Islam. Jadi energi pikiran masih tercurah kepada
bagaimana Islam ini bisa bertahan dan bisa didakwahkan. Ya, jadi intinya masih menyampaikan menyelesaikan persoalan-persoalan politik di antara di tengah-tengah sepeninggal Rasulullah ini. Nah, pada periode sahabat ini, hukum kebolehan menulis hadis ya berlangsung secara berangsur-angsur ya. Para sahabat memang berbeda dalam sedikit banyak periwayatan. Jadi saat itu para sahabat tidak menulis, tetapi memang mereka mengingat, gitu ya. Dan banyak sekali mereka mengingat hadisnya. Ada di antara mereka 6 orang di antara 6 orang sahabat ini yang tergolong banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ini beliau menghafal sekitar 5.374 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jadi putranya Umar, nih. Ini hafal 2.635 hadis. Berikutnya Anas bin Malik hafal 2.286 hadis. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin, beliau menghafal 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas menghafalkan 1.660 hadis dan Jabir bin Abdullah menghafal 1.540 hadis. Masya Allah, luar biasa ya. Bisa menghafal sekian banyak kalimat yang ini adalah menceritakan tentang perkataan Rasulullah, perbuatan maupun persetujuan beliau. Masih pada masa sahabat Rasul, pada masa ini banyak pencatatan atau penulisan hadis ya, sebelum ada instruksi pengkodifikasian dari ulama. Ya, di antara dokumentasi penting adalah yang disebut yang pertama As-Sohifah As-Sotiqoh. Ya, ini apa ini? Ini adalah tulisan Abdullah bin Amr bin As yang beliau wafat tahun 65 Hijriah. Tulisan ini berbentuk lembaran-lembaran memuat kurang lebih 1.000 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kitab-kitab ya, kitab-kitab lain dan kitab lain. Jadi sebelum ada perintah instruksi untuk mengkodifikasikan hadis, sebelumnya sudah ada sahabat yang memiliki tulisan ya. Beliau adalah Abdullah bin Amr bin As, memiliki tulisan 1.000 hadis. Nah, disebut As-Sohifah As-Sotiqoh. Berikutnya, As-Sohifah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, Jabir memiliki majelis di Masjid Nabawi dan mengajarkan hadis-hadisnya secara imla atau mendikte begitu. Yang berikutnya adalah dokumen berikutnya adalah As-Sohifah As-Sohifah. Ini merupakan catatan seorang tabi'in, yaitu Hammam bin Munabbih, yang beliau wafat tahun 131 Hijriah. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kurang lebih 138 hadis. Mari kita menuju pada periode yang ketiga, yaitu periode tabi'in. Ya. Pada masa ini, masa pengkodifikasian hadis atau al-jam'u wa tadwin. Nah, pengkodifikasian ini pada masa siapa? Yaitu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dia menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama baik di kalangan sahabat atau tabi'in. Ya. Nah, Ibnu Ash-Shihab Az-Zuhri merupakan orang yang pertama yang mengkodifikasikan hadis
ya, di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada periode tabi'in inilah terjadinya pengkodifikasian hadis secara resmi. Mari kita lanjutkan. Aktivitas penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Aktivitas penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebar di berbagai negeri Islam pada abad ke-2 Hijriah. Nah, di antaranya Abdullah bin Abdul Aziz, itu di Mekah, Ibnu Ishaq di Mekah juga, Abdurrahman Abu Umar Al-Auza'i di Syria, dan seterusnya. Ini sudah mulai tersebar ya ke berbagai belahan negeri Arab. Beberapa buku yang muncul pada masa tabi'in, beberapa kitab yang muncul pada masa tabi'in. Yang pertama adalah Al-Muwatta, karya Imam Malik. Yang kedua, Al-Musannaf oleh Abdul Razak bin Hammam Asy-Syan'ani. Kemudian As-Sunnah ditulis oleh Abdul bin Mansur. Yang berikutnya Al-Musannaf dihimpun oleh Abu Bakar bin Syaibah dan Musnad Asy-Syafi'i. Jadi beberapa kitab yang muncul pada masa tabi'in, ini yang sangat terkenal adalah Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, gitu ya. Dan keempat kitab berikutnya Al-Musannaf, Sunan, kemudian Al-Musannaf lagi, dan Musnad Asy-Syafi'i. Bagaimanakah teknik pembukaan hadis pada masa tabi'in? Yang pertama kita bahas tentang Al-Musannaf. Ya, ini yang maksudnya adalah secara bahasa ini berarti tersusun. Ya. Kalau secara istilah maksudnya adalah teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih dan di dalamnya mencantumkan ya hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Ya. Ini jadi di sini pembukuannya sudah mulai memilahkan, ya, diklasifikasikan berdasarkan hukum fikihnya. Ini yang Al-Musannaf. Kemudian bagaimana dengan Al-Muwatta? Al-Muwatta ini secara bahasa berarti sesuatu yang dimudahkan, ya. Nah, secara istilah ini diartikan sama dengan Al-Musannaf, ya. Jadi masih ya mengklasifikasikan gitu ya. Berdasarkan hukum fikihnya. Berikutnya adalah musnad. Ya, dengan musnad secara bahasa ini musnad berarti sandaran. Kalau secara istilah adalah pembukuan hadis yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Mari kita menuju pada periode tabi'in, ya. Kembali lagi bahwa pada masa tabi'in ini sudah mulai muncul kitab-kitab. Sekarang periode tabi'in sebagaimana kita akan pelajari. Periode ini merupakan periode pengikut tabi'in, yaitu pada abad 3 Hijriah. Yang disebut ulama dahulu atau ulama mutaqaddimin. Sedangkan ulama pada abad berikutnya, abad keempat dan setelahnya disebut dengan ulama mutakhirin. Nah, pada periode ketiga ini disebut masa kejayaan sunnah atau disebut masa keemasan sunnah. Karena pada masa ini kegiatan rihlah mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Di abad ketiga ya, abad ketiga ini adalah periode yang keempat ini luar biasa ya, semangat spirit mencari ilmu rihlahnya ini luar biasa. Nah, kemudian kita akan mengenal Ummahat Kutubus Sittah, buku induk hadis 6 ya.
merupakan buku hadis-hadis yang dijadikan pedoman dan referensi para ulama hadis berikutnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim, yang ketiga Sunan An-Nasa'i, keempat Sunan Abu Dawud, yang kelima Jami' At-Tirmidzi, yang berikutnya adalah Sunan Ibnu Majah. Terakhir adalah periode tabi'in, masih ini ya. Periode ini merupakan masa yang paling sukses dalam pembukuan hadis, sebab pada masa ini para ulama hadis telah berhasil memisahkan hadis Nabi Muhammad SAW dari yang bukan hadis, atau dari hadis Nabi, dari perkataan sahabat dan fatwanya, dan telah berhasil pula mengadakan filterisasi yang sangat teliti. Apa saja yang dikatakan Nabi sehingga telah dipisahkan, mana ini hadis yang sahih dan bukan sahih. Secara singkat kita sudah memiliki gambaran bahwa awalnya terkumpul saja, kemudian berikutnya dipilah-pilah, kemudian setelah dipilah-pilah ada filterisasi, gitu ya. Pengkodifikasian hadis berdasarkan nama periwayat. Ini yang pertama Musnad Abu Dawud, dan Musnad Abu Bakar, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amr al-Bazzar, dan berikutnya adalah Musnad Abu Ya'lu. Nah, sekarang teknik pembukuan hadis pada masa tabi'in. Nah, ini sudah ada Al-Musannaf, Al-Muwatta, dan satu lagi sekarang di sini teknik pembukuan hadis pada masa tabi'in. Yang pertama adalah musnad, yaitu menghimpun suatu hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Musnad ini menghimpun saja begitu. Kemudian yang kedua adalah Al-Jami', merupakan teknik pengumpulan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yaitu aqaid atau akidah, hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir, tarikh, sejarah, sifat-sifat, fitnah, dan sejarah atau manaqib. Ya, ini sudah mulai mengakumulasikan berbagai hal ya. Ini Al-Jami'. Berikutnya adalah sunan. Sunan adalah teknik menghimpun hadis secara bab seperti fikih. Ya. Ada bab fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu topik. Periode terakhir adalah periode setelah tabi'in. Pada periode ini disebut penghimpunan dan penertiban. Ya. Ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan berikutnya disebut ulama mutaakhirin. Jadi di sini adalah penghimpunan dan penertiban. Nah, kegiatan kodifikasi hadis apa di masa ini? Ternyata ini sudah menuju ke ensiklopedia juga. Ya, pertama Mu'jam, kemudian Sahih. Nah, Sahih itu himpunan hadis sahih saja gitu. Kalau Al-Mu'jam ensiklopedia. Kemudian Mustadrak. Ini adalah susulan dari Sahih. Berikutnya ada Sunan. Yang kelima Al-Jam'u, gabungan dua atau beberapa kitab hadis. Yang keenam Ikhtisar atau rangkuman. Yang berikutnya adalah Istikhraj, dan yang kedelapan adalah Syarah atau ulasan. Nah, teknik pembukuan yang barusan kita sebut ini maksudnya apa? Mu'jam ini adalah penghimpunan hadis berdasarkan nama sahabat secara abjad. Jadi sudah ada lagi perkembangannya ya. Kalau mulai dari mengumpulkan saja, kemudian memilah-milah, kemudian memfilter, kemudian sekarang melengkapi lagi, menghimpunnya, diurutkan abjad nama. Ya. Kemudian yang kedua sahih. Pembukuan hadis hanya yang sahih saja. Sahih Bukhari ya kitab yang berisi hadis-hadis sahihnya
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Al-Mustadrak, pembukuan dengan cara menambah beberapa hadis sahih yang belum ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, serta telah memenuhi persyaratan keduanya. Jadi ini pembukuan dengan cara menambah beberapa hadis sahih yang belum ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah sunan, yaitu pembukuan hadis yang membahas hukum fikih dengan kualitas hadis yang berbeda-beda. Ya, jadi menjadi sahih atau hasan dan dhaif. Yang berikutnya adalah syarah, merupakan penjelasan hadis yang berkaitan dengan sanad dan matan. Ya, berikutnya adalah mustakhraj, adalah menghimpun hadis, ya, mengeluarkan beberapa buah hadis dari sebuah buku hadis seperti yang diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri. Ya, begitu kompleksnya ya ilmu tentang kodifikasi hadis ini. Kemudian al-jam'u merupakan gabungan dua atau beberapa kitab hadis menjadi satu kitab atau menjadi satu buku. Nah, bagaimana perkembangan penulisan hadis berikutnya? Berikutnya ini ada perkembangan al-maudhu'at, yaitu menghimpun hadis-hadis yang maudhu'. Yang kedua ada al-ahkam, menghimpun hadis-hadis tentang hukum. Ya. Yang ketiga, al-atrof, yaitu teknik pembukuan hadis dengan menyebutkan permulaan hadisnya saja. Yang kelima, takhrij, yaitu seorang muhadis mengeluarkan beberapa hadis yang ada dalam buku hadis atau pada buku lain dengan menggunakan sanad sendiri atau ditelusuri sanad dan kualitasnya sendiri. Jadi ini hadis seperti yang kita sampaikan di depan tadi, mengeluarkan beberapa hadis yang ada dalam buku hadis dengan menggunakan sanad sendiri. Berikutnya, zawaid, yaitu penggabungan beberapa kitab tertentu seperti musnad dan mu'jam ke beberapa buku induk hadis. Yang keenam adalah jawamu atau jamu, sebuah kitab hadis yang menghimpun hadis Nabi secara mutlak. Sampai di sini apa yang kita sampaikan tentang kodifikasi hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.